Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam rahayu. Mohon izin untuk para guru-guru dan murid-murid untuk selalu menyampaikan ilmu dino tauhid ini. Mohon izin untuk para teman-teman, para saudara-saudara yang di luar sana diperjalankan di dino tauhid, di ilmu dino tauhid, ilmu kedamaian, ilmu solusi, ilmu memecahkan masalah. Untuk saya selalu menyampaikan ini agar selalu secepatnya Anda untuk selalu ingin mendekat sama Allah, ingin belajar ilmu dino tauhid, yang mana ilmu dino tauhid itu mencakupi segalanya, mencakupi segala masalah, mencakupi segala apapun, yang mana ujungnya nanti adalah keakhatan, yang mana ujungnya adalah ketunggalan, karena kita adalah wayang, robot, dan juga aktor, sutradara, dalang, dan juga remote-nya bukan di hati kita, bukan di pikiran kita. Remote-nya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini saya tugasnya hanya menyampaikan. Kalau lebih tuanya mentuahkan. Kalau saya lebih mudah, lebih halusnya menularkan apa yang dinamakan ilmu dino tauhid. Yang jadi masalah di masa sekarang itu memang sangat pelik ya, sangat pelik ketika Anda mendapatkan uang setiap hari tidak pernah cukup, uang Anda banyak ternyata masih pusing, pekerjaan Anda banyak sekali ternyata malah tambah banyak masalah, uang sedikit juga bingung ngaturnya gimana, bukannya tambah uang ternyata tambah banyak hutang, tapi Anda tidak sadar. Makanya di situ guru saya itu membekali kita surat At-Tolak ayat 3. Pokoknya saya sendiri belum membuka dan belum melihatnya. Segala sesuatu yang jadi masalah yang Anda merasa terbebani itu nanti akan dibereskan sama Allah dengan sendirinya. Dengan cara apa? Selalu berzikir sama Allah dan selalu merasa dilihat oleh Allah. Itu tahapan pertamanya. Makanya saya mengharapkan segera belajar ilmu dino tauhid. Tidak hanya memahami dan belajar, tapi meyakini. Nanti tambah yakin, naik kelas, naik level. Ketika sudah naik level, jalani. Biar Anda bisa benar-benar merasakan ternyata pembuktiannya, oh iya memang benar. Tidak hanya memahami tapi tidak paham atau tidak dijalankan, ya jadi koleksi. Meyakini ya tetap di situ-situ aja. Terus gunanya kita apa kan gitu. Makanya sebenarnya saya sendiri sama Allah memang dibimbing untuk sedikit demi sedikit menggandeng Anda atau menuntun Anda untuk lebih bisa sadar betapa keindahan kita hidup di dunia ini sangat indah. Yang tidak indah itu karena hasrat Anda, keinginan Anda yang memaksakan kehendak Tuhan, memaksakan keinginan Tuhan untuk menjadi keinginan Anda. Itu akan menjadi sangat-sangat menjadi benalu, setiap hari akan menempel pada Anda. Yang kaya bingung mau lebih kaya, takut miskin. Yang jabatannya tinggi takutnya turun. Yang gak punya jabatan takutnya pengen naik jabatan aja. Yang tidak punya apa-apa pengen punya apa-apa. Yang jadi masyarakat biasa pengen jadi luar biasa. Allah sendiri tahu wadah Anda, takaran Anda. Karena gini,
Allah tahu porsi Anda, Allah tahu kapasitas Anda. Ketika konteksnya selain Allah akan dijadikan alat oleh nafsu melalaikan Allah. Diulangi lagi atau dipencet ke depan, atau saya ulangi, selain Allah apapun itu akan digunakan alat oleh nafsu untuk melalaikan Allah. Jadi ketika Anda masih miskin, Anda mengharapkan kekayaan, maka ya dengan kekayaan itu Anda akan dijerumuskan oleh nafsu untuk melalaikan Allah. Jadinya pengennya ayo kaya, ayo kaya, ayo kaya, ayo kerja, ayo cari sampingan, ayo mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Konteksnya bukan di situ dulu. Cari yang punya harta dulu. Karena selain Allah akan jadikan alat oleh nafsu. Ketika Anda kaya juga sebaliknya, macam-macam. Alatnya, caranya macam-macam dan sangat halus. Makanya jangan berdagang sama Allah kan gitu. Ada dimakan, nggak ada ya udah. Tapi kita kalau sudah merasa dekat dengan Allah, selalu dilihat sama Allah, nanti akan digerakkan sendiri sama Allah. Anda mau makan nanti dimakankan, Anda mau minum ya diminumkan. Gitu konteksnya. Bukan karena saya kerja saya dapat minum dapat makan, kebalik. Makanya ya Allah, ya mungkin konteksnya saya memang menularkan pada teman-teman yang masih sangat awam dan bukan orang akademisi ya, orang yang hidupnya di jalan mungkin ya, yang masih belum tahu jati dirinya seperti apa. Makanya segera belajar ilmu dinu tauhid. Tidak harus dengan saya kalau tidak punya murid ya sebenarnya malah seneng, malah enak. Saya semau saya dengan kehendak Allah mengajarkan dengan metode saya. Tapi ketika udah diamanati murid, diamanati santri, diamanati jamaah, wah kayaknya ya tambah berat ya. Walaupun berat tidak berat ya itu bukan urusan saya. Yang penting saya harus menjalani karena tugas, dan harus dengan senang hati. Itu memang tugas kita. Kenapa saya mengutarakan ini? Karena sudut pandang Anda pasti kan beda. Ya bedanya gimana? Anda tujuannya sudah menjadi dai, menjadi kiai, menjadi gus, menjadi orang yang lebih dermawan, orang yang lebih diagung-agungkan. Tujuannya udah beda. Tujuannya sudah ingin tujuannya dulu, bukan menakar ke kapasitas kita. Jadi ya diperjalankan Allah ya pasti dengan cara agak berat. Karena kenapa? Itu kan kita yang minta. Saya minta sapi, ya harus dipelihara, ya harus dituruti apa yang kehendak pemilik atau pemberi. Tapi ketika kita diberi ini sapi, terserah kamu mau apain, dijual monggo, dipelihara monggo, terserah kamu. Itu kan nanti kita akan yang membimbing dan menatanya sendiri. Tapi Anda pasti paham ya, ketika ada yang sesuatu memberi Anda sapi seumpamanya, tapi penuh dengan syarat, pasti Anda tidak akan menemukan kelegaan di situ. Pasti kok gini sih, kok banyak aturan sih, kok banyak ini itu. Itu kan masih di syariat. Dan itu pasti Anda tahu yang diberikan itu pasti tidak penuh keikhlasan. Ada tendensi mungkin bagi dua, anaknya gini gitu ya, Anda akan bisa dijadikan nafsu
bisa dijadikan alat oleh nafsu untuk melalaikan Allah. Yang dimaksud di situ. Tapi ketika Anda memang sudah diamanai, ini sapi digembalakan, terus diinginkan seperti ini, dan itu kita melihatnya Allahnya, pasti akan setulus hati, seikhlas mungkin menjalankannya. Makanya waduh, kasihan teman-teman yang masih diperjalankan Allah untuk selalu menghasut, mengharapkan tendensi apapun. Sangat-sangat disayangkan. Makanya bekali diri Anda, bekali ilmu dinu tauhid, agar Anda tidak disesatkan oleh nafsu, agar Anda tidak disesatkan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya intinya Anda sendiri akan memandang segala sesuatu ini memang kehendak Allah, memang dikehendaki oleh Allah. Tapi di dalam situ masih ada rahasia lagi, masih ada tahapan yang Anda pelajari lewat rasa, lewat kholwat, lewat suluk, lewat apa ya namanya, lupa saya. Ya Allah, kita kontennya tidak menyalahkan. Kita kalau orang yang masih awam atau masih awal-awal atau masih di syariat, orang kok salah aja ngeritik aja, yes nggak apa-apa. Seumpama Anda mengatakan saya mengkritik atau menyarankan atau mengkritik ya, tapi kritik saya membangun. Kritik saya itu memang kritik yang mungkin karena kasih sayang saya, kecintaan saya kepada Anda, tidak tega. Anda setiap hari terbelenggu oleh nafsu, terbelenggu oleh keinginan Anda, terbelenggu oleh keinginan dunia, keinginan nafsu yang akan menjerumuskan Anda ke jurang penyiksaan, ke jurang apa bilang neraka yo nggak enak ya. Makanya ya maaf sebelumnya ya, saya minta maaf kalau orang sudah diperjalankan di tauhid, itu ya surga neraka sudah diperjalankan mulai sekarang, sudah di dunia ini. Kalau ketika sudah akad, ketika sudah tahu siapa Tuhan kita, ya insya Allah ini sangat-sangat kenikmatan yang tak terhingga. Ini adalah karunia Tuhan yang tidak ada batasnya. Makanya judul saya sendiri pasti provokatif, dan saya tidak tahu nanti yang saya upload apa, judulnya tak awur. Yang penting membuat Anda terprovokasi untuk melihatnya. Makanya kalau orang di tauhid itu pasti orangnya damai, ayem, tentrem, tanpa harta pun ayem, ada harta ya ayem. Karena bukan itu tujuannya berkasih sayang sama Allah. Karena Allah sendiri ingin menjadikan makhluk-makhluknya itu bersifat seperti Allah, dengan sifat Rahman Rahim, yang sifat-sifatnya, bukan nafsu Anda yang menjadi sifat Allah gitu loh. Allah ya Karim. Makanya diajarkan sholat daim, harus selalu mengingat Allah. Jadi sholat yang memang 24 jam, sholat yang sampai nanti layamil kiamah, sampai nanti layamil hisab, sampai nanti di akhirat. Makanya saya contohkan ya, Anda membayangkan saja, bayangkan sampai sekarang. Atau mau kalau Anda sekarang ini memang di kamar, matikan lampu Anda, matikan HP, penuh dengan tempat gelap, tidak ada yang bisa Anda lihat. Ketika Anda di sana tidak tahu apa-apa, tidak punya siapa-siapa, ketika tengah malam terus bingung, Gusti Allah itu yang mana sih? Tuhan kita yang mana sih? Terus kira-kira nanti saya diapakan ya kalau sendiri? Di tahap itu aja nanti pasti akan bingung, Anda pasti akan takut, Anda pasti akan banyak sekali
yang namanya pikiran-pikiran yang mengganggu Anda. Apalagi yang nanti kalau kita sudah dikehendaki sama Allah, diambil, kita sudah diambil jasadnya, sudah tidak mampu apa-apa, jasadnya sudah dikubur dalam tanah. Ketika di dalam kuburan Anda gelap-gelapan sendiri, terus wallahualam seumpama nanti ya katanya ada malaikat mungkar nakir, kamu tunggu-tunggu mana malaikatnya sendiri, kamu tidak bisa bergerak, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Di situ banyak kebingungan. Katanya ada yang tanya-tanya, nggak ada. Ternyata nanti tanyanya ternyata pas yang milih hisab itu. Kan kalau tidak dibekali dan Anda tidak dibimbing langsung sama Allah bagaimana keindahan nanti di alam akhirat itu, ya Anda tidak akan pernah mendapatkan surga itu. Anda sholat mintanya surga, ya nggak masalah, memang syariatnya seperti itu, tapi ada di balik itu yang bisa membuat Anda damai, yaitu ya Anda harus kenali dulu pemilik surga itu siapa, pemilik rumah itu siapa, pemilik makhluk surga itu siapa. Gusti Allah Ta'ala. Yang selama ini yang Anda tahu kan identitasnya Allah. Allah sebatas nama, Allah sebatas sifat, Allah sebatas zat yang seperti apa. Tapi kan ya pokoknya zat, tapi zat yang mana kan bingung Anda. Ya sementara seperti itu ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga dimudahkan, digampangkan segala sesuatunya untuk selalu berjalan ke dalam ilmu dinu tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.